Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai conflict and group discussions making, the role of social motivations ya. Ini materi ke-5 atau 6 ya kalau nggak salah ya. Ke-6 deh, ke-6. Oke, group decisions making has become crucial aspect of organizations performance. Jadi di dalam organisasi itu kan tidak hanya individual ya, levelnya ada level grup atau tim juga gitu ya. Kita di dalam organisasi itu akan dibagi ke beberapa bagian. Ada tim, ada individu, kemudian tim itu pun juga ada macam-macamnya banyak ya di sini disebutkan. Ada manajemen team, ada command and control team, ada cross functional project teams, ada self managed work team dan lain sebagainya gitu ya. Ada macam-macam sekali tim tergantung dari fungsi tim itu seperti apa di dalam perusahaan seperti itu. Nah, all of these teams have one things in common. Jadi semua bentuk-bentuk tim tadi punya sebuah kesamaan yang tidak bisa dihindarkan. Apa itu kesamaannya? Conflict arise regarding divergence, ideas, interest, or value held by individual teams member. Jadi ketika kita membentuk sebuah tim, itu kan kita sebagai individu punya nilai-nilai sendiri ya. Kita punya keinginan, kita punya ide, kita punya karakteristik sendiri. Kita punya karakteristik sendiri. Oke, sorry tadi pause sebentar ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi ada sebuah kesamaan di dalam sebuah tim yaitu munculnya konflik ya. Jadi pasti di dalam tim itu ada konfliknya karena kita di dalam tim itu punya karakteristik yang berbeda, kita punya keinginan yang berbeda, kita punya nilai-nilai yang kita bawa itu juga berbeda-beda. Yang mungkin juga tidak selamanya sejalan dengan orang lain atau dengan tim kita gitu ya. Gaining insight into the factors that influence conflict management in decision-making group, as well as into how conflict and conflict management in turn affect group processes and decision-making performance is important from both theoretical and applied perspective. Jadi, kenapa kita hari ini perlu membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konflik di dalam tim, karena itu akan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan di dalam tim. Makanya itu penting secara teoretikal dan secara penerapannya itu penting kita lihat gitu ya, kita pelajari. Nah, di awal di buku itu sudah dijelaskan sebenarnya bagaimana dan apa saja yang akan kita bahas di materi ini ya. Kita pada dasarnya adalah akan membahas group process and decisions making outcome ya. Jadi proses pengambilan keputusan yang di dalam outcome pengambilan keputusan yang ada di dalam sebuah tim gitu ya. Nah, dari sana kita akan melihat dulu, kita tarik ke belakang, apa saja sih yang bisa menyebabkan terbentuknya proses pengambilan tersebut, apa sih yang bisa mempengaruhi proses pengambilan tersebut. Nah, kalau di buku ini dijelaskan ada dua, yaitu individual differences dan situational variables. Jadi ada perbedaan individu dan variabel-variabel situasional yang mungkin akan mempengaruhi outcome dari pemilihan keputusan tim yang akan kita buat. Nah, di dalam antecedent tadi itu mengarah kepada dua hal, yaitu prososial dan pro-self. Nanti kita akan bahas di sini, di mana prososial dan pro-self ini akan menghadirkan strategi negosiasi dan manajemen konflik yang masing-masing juga akan berbeda seperti itu, yang dimoderasi oleh negotiation structure, kemudian task type, kemudian motivational heterogeneity, dan lain sebagainya. Okay, next ya, conflict and group decisions making, the role of social motive ya. In the literature about group decisions making, the word group and teams are often used interchangeably, and many different definitions of what group and teams have been offered over the years ya. Jadi perdebatan mengenai definisi antara grup itu sebenarnya apa, tim itu sebenarnya apa, itu kan sudah
lama sekali dibahas ya, dan saya rasa ini sudah seringkali dibahas di dalam perkuliahan di mata kuliah pengantar manajemen sudah, saya yakin pasti sudah dibahas mengenai perbedaan antara grup dan tim ini gitu ya. Oke, sebuah tim ya dalam mengambil keputusan itu mereka melihat diri mereka itu bukan sebagai individual karena mereka terdiri dari banyak individual ya. Jadi mereka melihat tim, melihat dia sebagai bagian dari tim itu adalah sebagai entitas tim itu sendiri yang dimana mereka saling berkaitan, memiliki tugas yang interdependen satu sama lain gitu ya. Mereka menyelesaikan sesuatu untuk mencapai output yang mereka harapkan gitu ya. Nah, this interdependence which is defining characteristic of team is mixed motive in nature. Jadi keterkaitan antara tim itu tadi merupakan salah satu karakteristik tim di mana mereka itu mempunyai motif yang berbeda-beda di dalam keanggotaannya di dalam tim tersebut gitu ya. Nah, ada dua motif di sini yang disebutkan sebagai motif di dalam tim, yaitu pro-self motivations dan pro-social motivations ya. Nah, pro-self motivations itu apa? Pro-self motivation di sini disebutkan to achieve high utility or outcome for oneself. Jadi dia namanya juga pro-self ya, pro terhadap self gitu ya. Jadi dia lebih mengutamakan utilitas atau outcome atau hasil yang untuk salah satu orang aja gitu ya, tidak untuk tim dia secara keseluruhan. Sedangkan motivasi prososial itu untuk mendapatkan utilitas atau outcome di mana mereka melihat tim itu sebagai satu keseluruhan gitu ya. Which of this motive should take precedence often creates a dilemma for group members. Jadi motif ini kadang menciptakan dilema di dalam member-member yang ada di dalam perusahaan. Nah, contohnya nih, misalkan di sini disebutkan ada salah satu contoh nih, besok kita akan ada presentasi terhadap customer ya, dengan kita mau ada presentasi dengan customer. Nah, orang-orang yang pro self itu mereka akan cenderung itu akan cenderung mengutamakan dirinya sendiri. Jadi misalkan tugasnya selesai ya sudah pulang, nggak mau ngebantu yang lainnya. Sedangkan yang prososial itu mereka cenderung untuk mengedepankan kepentingan kelompoknya gitu ya. Jadi okay. Many scholars argue that different social motives trigger different mindset or mental model. That is, pro-self motives cause individual to frame and define the task situation differently than pro-social motive. Jadi, ketika kita menggunakan motif yang apa, pro-self atau pro-sosial, itu kita akan melihat sebuah tugas itu sebagai sesuatu hal yang berbeda, di mana kalau misalkan kita melihatnya itu sebagai proses, misalkan mindset kita ya mindset untuk memuaskan diri gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai seseorang yang dimotivasi oleh motif prososial, kita akan selalu mengedepankan
hal-hal yang berkaitan dengan tim kita. Individuals who adopt a prosocial motive tend to transform the team situations into cooperative game in which harmony, fairness, and collective success are important. Jadi kalau misalkan prososial tadi, kolektif sukses itu kesuksesan bersama sebagai sebuah tim itu menjadi hal yang paling utama gitu, yang diutamakan oleh mereka. Tapi sebaliknya, individual who hold a pro-self motivations tend to transform the team situations into competitive game in which power, independence, and personal success are key ya. Jadi dia lebih mengedepankan kesuksesan secara individu ya. Whether group member adopt a pro-social or a pro-self motivations is important determinant of the way in which conflict are addressed ya. Jadi apakah nanti dia akan mengadopsi motivasi prososial atau mengadopsi motivasi pro-self, itu adalah penentu utama, penentu yang cukup penting gitu ya, hal yang cukup penting di mana kita akan menyelesaikan atau melihat konflik itu secara keseluruhan. We define group conflict as the process that begin when one or more group member experience tensions because of perceived difference with other members. Jadi Hendrik ini dan Vianen itu mendefinisikan konflik kelompok atau konflik grup itu adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu anggota di dalam grup itu merasakan adanya kenaikan tensions ya, ada sebuah suasana yang berbeda gitu ya di dalam tim, sebuah kenaikan suhu, kenaikan sesuatu intinya lah gitu ya, yang sebenarnya dirasakan oleh orang-orang yang di dalam member maupun di luar membernya itu gitu. This conflict can focus on distributions of scarce resource, differences in opinions, or value difference, and they can be centered on task-related socio-emotional issue. Jadi konflik itu bisa berasal dari sumber daya yang terbatas di dalam sebuah kelompok atau perbedaan opini, perbedaan nilai, kemudian socio-emotional issues dan macam-macam. Kalau ini sebab-sebab penyebab konfliknya ya di dalam perusahaan itu kan ada macam-macam, termasuk sumber daya itu tadi. Oke, antecedent of social motive ya. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa ada dua hal yang menentukan motif sosial ya. Yang pertama individual difference dan yang kedua situational variables. Individual difference itu ya sifat-sifat individunya. Kalau situational variable itu ya sifat-sifat atau keadaan sekitar lingkungan yang bisa mempengaruhi gitu ya. Intinya bersifat situasional, bisa terjadi, bisa tidak. Terjadinya pun nanti akan bermacam-macam, intinya seperti itu. Oke, kita bahas dulu yang pertama individual differences ya. Several dispositional variable have been found to affect individual prosocial and pro-self orientation. Jadi ada yang namanya several dispositional variable itu adalah variabel bawaan ya. Jadi misalkan bawaannya saya adalah orang yang cenderungnya ekstrovert misalkan seperti itu disposisional ya. Kemudian saya terbuka itu disposisional. Kalau misalkan saya itu adalah saya akan bertindak berdasarkan nanti lawan saya seperti apa, itu namanya situasional gitu ya. Ingat ya, kalau disposisional itu berarti sudah ada pada diri seseorang bawaan gitu, seperti kayak misalkan karakteristik individu. Kalau situasional itu nanti tergantung seperti itu. Nah, dispositional concern with future consequence as well as individual tendency to trust has been shown to make people more inclined to adopt prosocial motive. On the other hand, Machiavellism, a person's tendency to deceive and manipulate others' personal gain, has been shown to be related to adopting a pro-self motivations. Ya, jadi di sini ada dua contoh. Ini saya tekankan bahwa hanya dua contoh yang saya ambil ya, coba di situ. Jadi di buku itu sudah dijelaskan ada banyak sekali riset mengenai faktor-faktor disposisional yang berkaitan dengan seseorang itu cenderungannya seperti apa gitu ya. Nah, dua yang saya jadikan contoh itu adalah yang berkaitan dengan seseorang
yang cenderung percaya dengan orang lain, itu mereka akan cenderung menggunakan motif yang sifatnya prososial karena mereka punya kepercayaan. Sedangkan seseorang yang punya sifat Machiavellianism ini tadi, Machiavellianism itu orang yang punya kecenderungan untuk memanipulasi orang lain, bahasa gampangnya orang yang suka ngibul ya, untuk mendapatkan personal gain. Jadi untuk mendapatkan hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Nah, itu orang-orang yang sifatnya Machiavellism itu cenderung menggunakan motif yang sifatnya pro-self ya. Kemudian situational variable berbeda dengan dispositional difference. Situational variables play an important role in determining the social motive of the members. Karena sifatnya situasional tadi ya, kalau individual jelas ini berkaitan dengan karakteristik individu ya. The social motive one adopts may in large part depend on one's ethic or organizational cultures. Organizational cultures in the sense of the norms and value that are communicated to teams is important in shaping team members' social motive as well. Instructions by superior have been demonstrated to increase either team members' pro-social or their pro-self motivations. Jadi di sini disebutkan bahwa ada situasi-situasi di mana orang itu akan cenderung menggunakan pro-self atau menggunakan pro-sosial. Salah satunya adalah, ingat ya, salah satu karena ada banyak sekali riset yang meneliti gitu ya, di buku itu sudah dijelaskan ada banyak risetnya. Saya ambil contohnya salah satu adalah tentang bagaimana communication ya, in the sense of the norm and values that are communicated to teams ya. Jadi bagaimana manajer itu mengkomunikasikan terhadap grup member itu merupakan salah satu variabel situasional. If manager communicate to group members that it is important that they should be concerned with each other welfare, member are likely to adopt more pro-social orientation. Jadi kalau misalkan seorang manajer nih ya, selalu memotivasi bawahannya untuk kalian itu adalah sebuah tim gitu ya. Kalian harus mencapai kesuksesan ini secara tim. Jika kalian sukses, itu artinya tim kalian sukses, teman-teman kalian sukses, kalian punya kesejahteraan bersama. Contohnya seperti itu. Nah, kalau ada manajer yang memberikan pendapat seperti itu, memberikan dukungan hal yang sifatnya seperti itu, membernya, anggotanya, karyawannya itu akan cenderung mengadopsi orientasi yang motivasinya prososial karena mereka ditekankan, dimotivasi untuk melakukan itu tuh bersama-sama gitu ya. Beda dengan kalau misalkan nih ada manajer yang mengedepankan pencapaian individu meskipun mereka dalam satu tim gitu ya. Nanti siapapun yang berhasil memenangkan persaingan atau memenangkan customer, ngambil customer ini di dalam tim marketing ini akan mendapatkan apresiasi satu buah mobil. Ya orang akan cenderung berkompetisi ya kan. Untuk mendapatkan ini dia nggak akan mikirin tim mereka gitu, meskipun di dalam perusahaan itu ada pencapaian sifatnya tim base, ada yang pencapaian sifatnya individual base seperti itu. Related to the effect of supervisor communication, the reward structure under the which team function plays an important role. Nah ini yang tadi sudah saya sebutkan ya, reward itu mempunyai peran penting di sana. Whereas team rewards in which the reward that one team members receive are positively correlated with his or her group member rewards, induce a pro-social motive. Individual-based incentive structure in which payment depend on how well a team member does individually tend to induce a pro-self motive. Jadi kalau kita memberikan rewardnya itu berdasarkan pencapaian tim, ya orang akan cenderung untuk bekerja bersama-sama sebagai tim gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai manajer memberikan rewardnya itu yang base-nya individual, ya orang akan cenderung melakukan kompetisi untuk memenangkan rewardnya, untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri ya, karena nggak urusan sama timnya kok gitu ya.
Group member moods have also been shown to affect social motivations. A review by Berry, Fulmer, and Van Cleef showed that in the context of integration negotiations, positive moods seem to increase pro-social motivation, whereas negative mood decrease pro-social motivation. Jadi selain ada tadi ya individual difference, ini situational. Selain ada bagaimana cara manajer komunikasi, contoh lainnya adalah mood ya. Mood di dalam grup membernya, di dalam timnya itu bisa mempengaruhi motivasi apa nih yang akan melekat nih pada kita nanti gitu ya. Nah, di sini disebutkan kalau misalkan kita punya mood yang positif, kebersamaan gitu ya, itu akan cenderung kita memilih atau menggunakan prososial motif. Tapi kalau moodnya itu lagi nggak bagus gitu ya, itu akan menurunkan prosocial motivation-nya tadi. Tuh. Oke, next social motive and team decisions making ya. Sorry. Pencet. Okay. The role of social motive in negotiations processes and outcomes. Research on the effect of social motive on group negotiation and decisions making has concentrated mainly into parties atau dyadic negotiation. Jadi riset-riset yang berkaitan dengan pengaruh sosial motif di dalam negosiasi di dalam tim dan pengambilan keputusan tim itu kebanyakan dilakukan dengan cara mereka itu meneliti orang-orang yang melakukan negosiasi. Jadi misalkan saya bernegosiasi dengan Randy, itu kan 2 orang yang bernegosiasi ya. Padahal kan bisa aja nggak 2 orang yang bernegosiasi, 2 perusahaan yang bernegosiasi, atau 1 versus berapa orang yang negosiasi gitu ya. Maksudnya negosiasi itu bisa dilakukan nggak hanya 2 orang, tapi kebanyakan penelitian itu meneliti negosiasi yang dilakukan two-party dyadic negotiations ya, atau bisa jadi saya bernegosiasi dengan 5 grup, itu bisa juga terjadi seperti itu. Tapi sebagian besar dilakukan yang diteliti itu adalah negosiasi yang sifatnya diadik ya, jadi antara dua pihak gitu ya, namanya diadik gitu, 2 pihak. The effect of social motive on team decisions making in the context of negotiations lead to unequivocal conclusions. Results show that pro-social motive leads to better decisions making at the group level of analysis. Jadi hasilnya ternyata menunjukkan orang-orang atau tim yang menggunakan motif prososial itu akan mendapatkan atau akan bisa menciptakan pengambilan keputusan yang lebih baik pada level analisis kelompoknya, pada level analisis grup. Team whose members are pro-socially motivated develop more trusting relationship and engage in more integrative behavior. Jadi kalau kita itu menggunakan motif prososial, kita kan artinya percaya ya sama teman kita sekelompok gitu ya. Kita saling berdekatan, saling terikat, ya dekat, intinya seperti itu. Perhaps the most important finding of this line of research is that pro-social motivations also lead teams optimal decisions. Jadi ternyata dengan seperti itu, dengan kita menggunakan motif yang prososial, itu pengambilan keputusannya itu akan lebih optimal gitu ya. Studies on the factor that moderate the effect of social motive showed that these effects are even more pronounced in situations in which team members are prone to destructive power play, such as asymmetric negotiations. Finally, the effect of social motive of the specific team member on group process and decisions making quality are reliably predicted. Many scholars have suggested that a pro-social approach to conflict benefit group decisions making in the long run. Such a pro-social approach would lead to positive conflict experience like achieving integrated agreement and thereby enhance interpersonal relations, increase team member feelings of self-efficacy, decrease likelihood future conflict. Ya, jadi inti dari penelitian yang berkaitan dengan pro-self dan pro-sosial tadi adalah bahwa grup yang dia lebih mengedepankan aspek pro-sosial itu akan lebih cenderung dia bisa memutuskan keputusan yang lebih baik. Dia punya nanti kemungkinan tidak minim lah ya, minim terjadi adanya konflik di dalam tim tersebut. Ya, mereka juga akan saling
percaya. Mereka juga punya rasa percaya diri sebagai tim gitu ya. Itu hasil dari penelitiannya gitu. Nah, moderator of effect of social motive and decisions making process, different studies and suggestions for future research. Research by Biersma Hollenbeck showed that different aspects of team performance on a decision-making task can be distinguished, and that the effect of prosocial versus process orientations on team performance are contingent on the different aspects of task performance. They found that in a command and control simulations task, a prosocial orientations help team enhance their decisions making accuracy, but it reduced the speed with which decisions were made. A process orientation, on the other hand, was found to be benefit speed, but to inhibit accuracy. Jadi hasil dari penelitian lain ya yang dilakukan oleh Biersma ini menunjukkan bahwa ketika sebuah tim itu menggunakan motivasi prososial, itu mereka akan mengambil keputusan dengan lebih lama, ya kan, karena ada banyak orang yang ada di dalam tim. Mereka saling percaya, mereka harus berdiskusi, keputusannya diambil secara bersama-sama. Itu menyebabkan proses pengambilan keputusannya itu akan lebih lama, tetapi hasil keputusannya itu akan lebih bisa diterima, ya. Dan orang akan tahulah intinya semua hasil keputusan seperti apa. Sedangkan di dalam motif yang di dalam tim yang dia cenderung menggunakan motif pro-self itu hal yang sebaliknya terjadi. Jadi pengambilan keputusan akan lebih cepat karena kan yang mengambil keputusan bisa 1 atau 2 orang saja gitu ya, nggak harus semua tim itu mengambil keputusan bersama, tetapi keputusannya mungkin tidak diketahui oleh orang-orang lain, mungkin nanti ada yang protes sehingga muncul konflik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil dari temuan-temuan riset yang ada di dalam buku kalian mengenai conflict and group decision making ya. Bagaimana peran sosial motif itu terhadap outcomes-nya ya. Jadi dilihat dari akurasi pengambilan keputusannya itu lebih akurat yang prososial karena semuanya ikut mengambil keputusan. Dilihat dari speed-nya lebih bagusan yang pro-self karena bisa diputuskan oleh 1 orang atau 2 orang saja gitu ya. Dilihat dari coordination-nya lebih bagus prososial karena mereka melakukan koordinasi. Itu dilihat dari outcome-nya dan lain sebagainya ya. Dan ingat bahwa proses dan prososial ini tadi dipengaruhi oleh individual differences dan situational variable. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi yang ke-6 ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.